Udah siap? Sok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang etika politik berdasarkan landasan Pancasila. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Jalaluddin Abdul Fattah Gojali sebagai moderator dan teman saya Dedeh sama Nabilah yang akan menemani saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika politik berdasarkan landasan Pancasila. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka kita lanjut saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Dede. Kepadanya saya persilahkan. Slide, Bill. Nabila di slide. Langsung aja. Jadi materi yang pertama itu ada A, etika politik berlandaskan Pancasila. Yang terledor ataupun yang tidak sesuai gitu dengan Pancasila. Nah, yang pertama itu nilai-nilai Pancasila itu ada sila ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sila ini itu membahas tentang seorang manusia yang berhubungan dengan Tuhannya. Maksud berhubungan di sini tuh apa namanya? Kayak ini loh, kayak berhubungan apa ya? Bukan tanggapan. Kayak ya pokoknya manusia dengan Tuhan di sini tuh. Itu sila ketuhanan. Contohnya itu kayak beribadah menurut agama masing-masing. Terus yang kedua ada sila kemanusiaan. Ini tuh bertujuannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan manusia. Dalam sila ini itu akan dalam sila ini tuh di dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena manusia itu harus dimanusiakan gitu. Ya itu intinya. Terus yang ketiga ada sila persatuan. Maksud persatuan di sini itu persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai warga bangsa Indonesia itu harus menjadi satu agar bangsa Indonesia ini juga tidak belah gitu. Karena kalau misalkan belah kan ya udah dijajah lagi gitu. Terus yang keempat ada sila kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi di sini tuh maksudnya ada prinsip demokrasi. Sesuatu hal apapun itu pasti ada permusyawaratannya gitu, segala segala permasalahannya. Terus yang kelima itu ada sila keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi misalkan kita suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpin gitu, pemimpin negara, presiden, DPR gitu. Jadi kita itu
sebagai pelajar harus mencontohkan nilai-nilai keadilan. Tidak boleh berbohong. Itu intinya. Terus di sini ada slide lagi, Bill. Ada prinsip, ada Pancasila mencerminkan 4 tabiat atau kebijakan utama yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Jadi yang pertama itu ada kebijakan atau hikmah. Kebijakan ini jadi kemampuan seseorang dalam menjadi pemimpin gitu. Harus bijak dalam mengambil keputusan apapun. Kebijakan ini juga melibatkan akal dan rasa dari seseorang gitu. Terus yang kedua ada kesederhanaan ya. Kesederhanaan ini misalkan contohnya pejabat gitu. Jadi dia tuh jangan seolah-olah pejabat gitu, jadi seenaknya. Jadi kesederhanaan juga dibutuhkan sebagai seorang pemimpin atau sebagai manusia biasa gitu, rakyatnya. Itu juga harus ada kesederhanaan. Terus yang ketiga ada keteguhan. Keteguhan di sini itu berhubungan dengan kemampuan teguh pada prinsip-prinsip kebaikan. Jadi keteguhan ini juga jangan gampang terbawa gitu sama lingkungan sekitar. Jadi harus punya pendirian, keteguhan pada diri sendiri. Terus yang keempat itu ada keadilan. Seperti setelah kelima gitu ya. Jadi kita itu harus adil dalam apapun. Akan ada persoalan tentang Jalal sudah selanjutnya. Sudah? Oke. Tolong slide-nya. Nabila. Nah. Nah, udah gitu aja. Nah, yang urgensi Pancasila. Nah, oke. Materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai etika politik. Nah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, ada beberapa urgensi Pancasila sebagai etika politik, yaitu terdapat 5. Yang pertama itu ada korupsi, terorisme, dan toleransi beragama, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, lalu ada kesenjangan sosial dan ketidakadilan hukum. Bagaimana sih dalam urgensi korupsi itu? Nah, sebelum itu, korupsi itu telah lama menjadi masalah yang besar di Indonesia, seperti itu. Tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,
Pancasila sebagai sistem etika dapat berfungsi sebagai leading apa namanya, leading principle atau prinsip pengarah yang memberikan arah atau tuntutan bagi warga negara, khususnya pejabat negara. Nah, untuk bertindak dengan apa namanya itu, dengan moral yang tinggi dan berkomitmen pada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri seperti itu. Nah, lalu eh, terorisme dan toleransi beragama. Nah, terorisme ini sering terjadi atas mengatasnamakan sebuah agama seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah ancaman yang serius bagi apa persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia seperti itu. Nah, sila sila persatuan dan kemanusiaan mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan membangun rasa apa namanya tuh rasa saling menghormati lah seperti itu. Eh, nah, juga agama pun mengajarkan kasih sayang, kedamaian dan toleransi seperti itu. Nah, terus pelanggaran hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Nah, masalah pelanggaran HAM seperti eh, seperti dalam kasus penyerbuan lembaga pemasyarakat pemasyarakatan Cebongan pada tahun 2013 adalah isu yang serius yang mencederai prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan Pancasila. Nah, yang menekankan pentingnya harkat dan martabat manusia, memberikan panduan bahwa setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia harus ditanggulangi. Nah, maka eh, Pancasila sebagai sistem etika apa, ya, mengharuskan mengharuskan negara dan aparat penggerak hukum untuk memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada kesenjangan sosial. Nah, dalam kesenjangan antar kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat maupun kaya dan miskin yang masih terlihat jelas eh, eh, dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu tantangan besar bagi keadilan sosial sila kelima Pancasila. Nah, Pancasila sebagai sistem etika mempunyai urgensi untuk mendorong kebijaksanaan yang telah berpihak pada mereka yang kurang mampu dan mengedepankan kesetaraan. Nah, pemerintah dan masyarakat diharapkan eh, untuk apa namanya tuh? Diharapkan untuk berperan aktif gitu untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan yang adil dan merata oleh pemerintah seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada ketidakadilan hukum. Contoh yang eh, apa namanya tuh bebas bersyarat ataupun memang eh, hukum-hukum yang apa namanya tuh menghasilkan ketidakpuasan antara antara kedua belah pihak seperti itu. Contohnya seperti eh, bebas bersyarat yang pengedar narkoba ataupun yang korupsi tadi seperti itu. Nah, eh, etika Pancasila dalam ketidakadilan hukum ini mengajarkan kepedulian sosial dan tanggung jawab kepada negara seperti itu. Nah, eh, menghindari kewajiban pajak adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama dan menjaga keadilan sosial. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, eh,
Slide, Nabila. Nah, selanjutnya ada peran etika Pancasila dalam mengatasi masalah sosial yang akan diterangkan oleh Dedeh. Enggak, silahkan Dedeh. Sangat penting gitu dalam Indonesia sendiri karena memang Indonesia kan maaf ini jaringannya emang agak-agak ya. Terus lanjut ya tadi Pancasila kan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi memang sangat penting untuk menjadikan pedoman bagi manusia gitu. Terus jika misalkan Pancasila sendiri maju pokoknya dari terus kalau misalkan misalkan ada seorang korupsi itu, kenapa dia bisa korupsi gitu ya? Karena mungkin nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam dirinya itu kurang gitu, kurang mendalami. Terus dia lebih mementingkan banyaknya harta gitu daripada ke keadilan atau ke ini keadilan atau kebaikan buat masyarakatnya gitu. Padahal kan dia sebagai pembesar gitu di Indonesia. Jadi sangat berpengaruh misalkan dia korupsi gitu. Oke, mungkin dari saya segitu. Selanjutnya serahkan lagi kepada moderator. Maaf Jalal itu mic-nya ya, jangan di Duh, maaf, mute. lupa. Masih di Lupa, mute. maaf. Oke, udah. Yang itu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, mengapa Pancasila berperan penting sebagai sistem etika? Karena eh, Pancasila yaitu dapat mengatur dan membimbing kehidupan politik serta penyelenggaraan negara di Indonesia seperti itu. Tanpa adanya sistem etika yang berjalan, nah jelas dan jelas yang dapat diandalkan, negara akan menghadapi banyak masalah serius yang dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa seperti itu.
Nah, seperti yang dicontohkan di bawah, yaitu yang pertama, eh, dekadensi moral yang mengancam generasi muda. Nah, dekadensi moral itu yaitu salah satu tantangan besar dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda seperti itu, golongan generasi muda seperti itu. Globalisasi membawa berbagai nilai dan budaya asing yang masuk ke negara kita dan juga tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, sebagai contohnya yaitu penyalahgunaan narkoba seperti itu. Nah, lalu ada juga kebebasan tanpa batas yang mengarah pada perilaku destruktif. Nah, jadi eh, apa ya? Jadi kebebasan tanpa batas itu seperti pergaulan bebas seperti itu. Nah, lalu menurunnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru. Nah, karena dekadensi moral atau moral yang sangat buruk atau kurang baik, sehingga menurunnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru kita, sehingga kita eh, sering akan melawan perintah dari guru ataupun orang tua seperti itu. Nah, lalu ada juga tawuran antar pelajar yang semakin sering terjadi seperti itu. Nah, oke lanjut. Yang kedua yaitu korupsi yang dapat merusak negara. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan dari materi yang awal, nah jadi korupsi itu adalah masalah utama dalam penyelenggaraan negara seperti itu. Nah, seringkali hal ini terjadi karena kurangnya rambu-rambu moral di kalangan para penyelenggara negara ataupun pemerintah seperti itu. Nah, tanpa adanya sistem etika yang kokoh, maka eh, pejabat negara bisa terjebak dalam godaan untuk melakukan perbuatan buruk seperti itu, seperti korupsi. Nah, karena mereka tidak memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang benar dan salah seperti itu ya. Nah, eh, lanjut yaitu rendahnya kepatuhan pajak dan kurangnya kesadaran berkontribusi. Nah, pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesenjangan sosial. Dan kesejahteraan sosial seperti itu. Nah, namun masih banyak juga masyarakat yang tidak menyadari pentingnya eh, kewajiban membayar pajak dan kurang patuh dalam membayar pajak seperti itu. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan negara seperti itu. Nah, mungkin eh, itu aja. Lanjut slide selanjutnya, Nabila. Nah, ada sumber historis, sosiologis, dan politis yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis yang seperti dijelaskan oleh sebelumnya teman-teman saya tadi mengenai etika yang berlandaskan Pancasila. Jadi di sini bisa dilihat mengenai sumber historisnya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ini masih berbentuk sebagai Physiolosophis Groundlogs atau yang dikenal dengan Weltan Sachong, yang lebih mengarah pada pandangan hidup atau filsafat dasar. Jadi dalam periode ini tuh Pancasila ini belum dijadikan sistem etika yang tegas. Mengapa? Karena kemudian ada
mengenai nilai-nilai moral yang tergandung dalam Pancasila, yang sudah ada dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak Presiden Soekarno memperkenalkan konsep berdikari atau kemandirian bangsa yang mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, yakni seperti kemerdekaan dan kemandirian bangsa dalam menentukan suatu nasibnya sendiri, seperti itu. Kemudian pada masa Orde Baru ini, Pancasila mulai disosialisasikan sebagai sistem etika yang lebih terstruktur, memulai penataan dengan P4 dan penguatan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui BP 7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Moral Pancasila, seperti itu. Kemudian di sini ada juga sumber sosiologisnya. Dalam sumber ini, Pancasila sebagai etika juga dapat ditemukan dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yang dimana pada sosiologis ini, kehidupan sosial masyarakat Indonesia ini sangat majemuk ya, yang mencakup berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Salah satu yang mencolok adalah masyarakat Minangkabau yang menganggap prinsip ini sebagai bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat dalam bermusyawarah. Prinsip ini tuh mencerminkan nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada sila keempat, yang mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian di sini ada sumber terakhir, yaitu sumber politis ya. Jadi dari sumber ini tuh Pancasila itu sebagai sistem etika juga berakar dalam norma-norma dasar yang menjadi landasan bagi penyusun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi pada dasarnya norma tertinggi itu adalah memberikan legitimasi dan kekuatan bagi norma-norma yang lebih rendah seperti peraturan perundang-undangan. Kemudian Pancasila itu merupakan norma dasar yang sifatnya abstrak dan menjadi sumber utama bagi pembentukan hukum dan kebijaksanaan negara. Mulai seperti itu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis. Kemudian di sini ada kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari materi ini mengenai etika politik yang berlandaskan pada Pancasila itu merupakan panduan hidup yang mana merupakan panduan bagi setiap warga Indonesia dalam berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika ini menekankan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, yaitu seperti sila pertama, sila ketuhanan, yang mana sila tersebut mengajarkan nilai spiritualis dan hubungan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan beragama. Kemudian yang kedua ada sila kemanusiaan. Dalam sila ini berisikan tentang mendorong penghormatan terhadap martabat manusia dengan menekankan pentingnya sikap adil dan beradab. Kemudian sila ketiga yaitu sila persatuan, di mana sila ini menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam keberagamaan bangsa Indonesia dan menjaga persatuan di tengah peradaban. Kemudian yang keempat, yakni ada sila kerakyatan, yang di mana sila ini mengajarkan demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Dan yang terakhir yaitu ada sila keadilan sosial. Pada sila ini kita harus mengharuskan setiap individu untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama dengan memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Kemudian di sini Pancasila juga mendasarkan etika politik pada keempat kebijakan utama, yakni kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan juga keadilan, yang mana pada keempat kebijakan ini kita mengarahkan pada pembentukan karakter yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika merupakan kunci untuk memperbaiki kehidupan sosial, moral, dan politik di Indonesia dengan membentuk masyarakat yang adil dan beradab dan berbudi pekerti luhur. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itu mohon jangan di-mute, masih di-mute. Oh, Haladim.
Nah, oke, terima kasih kepada Nabila yang telah menyampaikan hingga kesimpulan. Lanjut ke slide berikutnya coba. Nah, oke, mungkin eh, terlepas dari yang kita sudah sampaikan sebelumnya, nah dari kami ini pastilah talakang dari berbagai kesalahan dan kekurangan seperti itu. Nah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dalam penyampaian kami dalam presentasi ini seperti itu. Mungkin dari kami dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi kuisnya ya teman-teman. Bye.